Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat di pesan Ibu 3M, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tak terasa 6 bulan telah berlalu dan kita telah menjalani pembelajaran secara online ini adalah sudah selama 1 tahun, yaitu khususnya dimulai bulan Maret tahun yang lalu. Kini tak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Semoga ada hal yang baik di tahun 2021 itu, yaitu perginya COVID dari muka bumi ini. Amin. Anak-anakku yang tersayang, khususnya kelas 12, Anda tahu pada semester genap ini Anda memasuki tahun ajaran yang terakhir, di mana dalam sesi ini ada 2 bab yang masih harus disampaikan kepada Anda, yaitu bab 3 dan bab 4. Sudah siap belajar? Bagaimana? Siap? Alhamdulillah. Baik, persiapkan dirimu di depan laptop ataupun HP Anda untuk mengikuti materi ini. Bab 3. Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa? Bahwa di masa sekarang ini kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya saat ini kita sedang belajar dengan menggunakan teknologi. Mengapa kita harus melakukan ini? Pertama, kemajuan zaman. Yang kedua, suasana yang tidak memungkinkan. Dan yang ketiga lagi adalah mempermudah kita untuk bertatap muka walaupun ada masalah, yaitu COVID. Berikutnya, pengertian tentang mengapa kita harus belajar pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki atau menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Maksudnya apa? Bahwa kita harus sadar bahwa makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia, menduduki peringkat pertama. Maka dari itu kita harus memberikan hal yang terbaik kepada bumi ini dan untuk hidup dan kehidupan kita, khususnya hal-hal yang positif. Misalkan saja bahwa kita tidak boleh mencemari lingkungan, karena dengan pencemaran lingkungan itu nanti akan terkena kepada manusia itu sendiri. Contohnya tidak usah jauh-jauh, misalnya kita melakukan penebangan hutan, akan terjadi erosi dan banjir. Contohnya Anda bisa banyak lihat di kejadian di Kalimantan Timur ini, banjir baik di Balikpapan maupun di Samarinda. Hal itu karena kita kurang menyayangi alam. Kemudian lagi pengaruh daripada kita kurang memperhatikan alam, seperti misalnya saja COVID. Kenapa COVID itu ada ataupun terjadi? Dia juga makhluk Tuhan. Dia disuruh Tuhan untuk menyadarkan manusia yang mungkin lupa akan apa yang harus dia lakukannya di muka bumi ini, misalnya saling menyayangi, dan yang paling utama adalah tunduk akan perintah Tuhan yang Maha Esa. Baiklah anak-anakku, ilmu pengetahuan tadi dikatakan adalah usaha sadar kita untuk menyelidiki atau menemukan sesuatu. Sebagai orang yang cerdas pandai, yaitu orang yang berpendidikan, Anda harus mencari tahu mengapa tadi COVID ada misalnya, dikarenakan tadi kita kurang bebersih diri, kurang introspeksi diri, kurang menjaga lingkungan dan lain sebagainya, dan mulai lupa akan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hal ini antara lainnya supaya kita sadar dan kembali ke awal untuk menata hidup dan kehidupan yang lebih baik lagi. Next, sifat. Anda tahu bahwa sifat pengetahuan itu ada 3,
Yang pertama, metodis. Apa itu? Menggunakan metode. Ilmu yang istilahnya itu kognitif ataupun pendidikan tidak pernah lepas dari metode. Ciri khasnya adalah metode, menggunakan metode, yaitu metode adalah pendekatan. Karena dengan pendekatanlah kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Misalkan saja sekarang ini ada masalah COVID, metodenya apa? 3M. Pertama 3M dulu, ya. Menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan itu selalu Anda lakukan. Insya Allah saya yakin Anda tidak akan kenapa-kenapa. Dan tentunya ada amalan lagi yang bagus di situ, yaitu Anda lakukan ya setelah sholat ataupun mau tidur ataupun setelah selesai sholat, duduk bertenang di depan sajadah menghadap kiblat. Misalkan saja bagi yang beragama Islam ini khususnya membaca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, usapkan ke seluruh tubuh. Insya Allah yang namanya makhluk Tuhan yang gaib tadi seperti COVID tidak akan menyentuh Anda, insya Allah. Next yang berikutnya adalah sistematis. Apa itu sistematis? Yaitu menggunakan sistem, langkah-langkah. Tidak bisa untuk mencapai sesuatu itu langsung mencapai targetnya, tidak bisa. Jadi misalnya Anda ingin kuliah harus melalui jenjang namanya TK, SD, SMP, SMA dan lain sebagainya hingga masuk ke perguruan tinggi. Dengan sistematis ini akan mempermudah kita untuk mencapai sesuatu. Namun ada juga siswa yang cerdas pandai tidak melalui langkah itu bisa langsung ke sana, dikarenakan dapat dikatakan dia adalah seperti siswa-siswa yang memiliki kelebihan berada di sekolah unggulan. Jadi dari kelas 1 dia bisa langsung ke kelas 3 dan lain sebagainya. Atau tentu saja dia mendapatkan keberkahan karena termasuk anak cerdas pandai dan orang-orang pilihan tentunya ya. Kemudian logis. Ilmu, pengetahuan itu logis, tidak bisa menggunakan yang namanya main kira-kira. Logis, fakta, nyata dan objektif, ya. Jadi Anda harus berpikir logis. Ingin cerdas, ingin lulus, ingin menjadi sesuatu, ya belajar, sekolah, nggak ada masalah dengan COVID ini. Memang katakanlah COVID adalah masalah, tapi bukan suatu masalah yang harus ditakuti, tetapi harus dihadapin. Jika engkau tidak hadapin, Anda tidak akan punya ijazah, maka Anda tidak lulus dan tidak bisa kerja dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itulah yang namanya berpikir logis, yaitu berpikir yang benar saja, tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah sekolah menghayal ingin lulus tapi tidak belajar, itu tidak mungkin ya anak-anakku. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan yang ilmiah. Tadi sudah dikatakan dan Ibu singgung objektif. Objeknya ada, masalah yang mau diteliti ada, masalah yang mau dipelajari juga ada. Misalnya hari ini kita belajar materi PKN yaitu pendidikan kewarganegaraan. Ini ingin membentuk masyarakat Indonesia yang berpancasilais, sadar akan dirinya sebagai warga negara, harus membangun dirinya dan bangsa dan negara ini, dan harus mempunyai tujuan hidup. Karena hidup tidak boleh hidup saja, tetapi hidup harus berarti buat dirinya, bangsa dan negara, dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada agama, Allah Subhanahu wa taala, bangsa, negara, orang tua dan diri sendiri. Karena target terakhir adalah Anda harus mau menjadi apa, itu olahannya adalah pribadi Anda sendiri. Jadi kita harus objektif. Itu yang pernah saya pelajari sejak saya menjadi seorang siswa hingga menjadi mahasiswa sehingga sampai sekarang menjadi seorang pendidik. Kita harus berpikir objektif dan harus bersaing dan kompetitif dengan siapapun juga. Kalau tidak terlalu pandai dalam kompetitif, akhlaklah yang kau majukan. Insya Allah akan bersamamu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Next, ciri yang kedua adalah tujuan. Ilmu pendidikan itu punya tujuan, tidak asal-asalan. Untuk apa dan bagaimana itu sudah diwacanakan di sana. Contoh saja misalnya sekarang kita belajar PPKN, tujuannya adalah
membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, berpancasila, yang berkepribadian, yang cinta Indonesia, yang cinta merah putih, yang bisa berbhinneka tunggal ika dan lain sebagainya. Itulah ya yang bisa Anda pelajari dari belajar PKN. Lain dengan bidang studi yang lainnya karena punya titik sasaran yang masing-masing berbeda. Nah, nanti Anda akan rangkum, Anda hasilkan sebagai seorang lulusan SMA 3 Balikpapan yang berkarakter, berprestasi dan siap bersaing dan mempunyai masa depan. Kemudian ciri pengetahuan yang berikutnya adalah metode. Tadi sudah saya katakan metode banyak pendekatannya. Ada yang secara pribadi, maybe, ada yang berkelompok ataupun bergotong royong, itu kalau kerjasama dan lain sebagainya itu silakan saja disesuaikan dengan medan atau situasi dan kondisi saat kita akan ke public relation. Next, empiris. Ilmu pengetahuan itu apa artinya empiris? Mencoba, try again. Jatuh sekali bangkit lagi, jatuh sekali bangkit lagi sampai Anda lakukan dan sampai sukses. Jangan pernah menyerah, apalagi Anda masih muda. Masa depan di depanmu masih panjang. Raihlah, berprestasilah, karena kedepannya Anda harus bersaing dengan pemuda-pemuda bangsa ini yang memang bermasa depan dan sangat hebat dan maju tentunya. Next, berikutnya adalah rasional, yaitu ciri ilmu pengetahuan yang berikutnya adalah rasional. Apa itu rasional? Bisa diperkirakan, bisa diperhitungkan. Misalnya, sebuah penelitian yang bagus adalah yang kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu pernyataan yang dengan ya, no. Tetapi kalau kuantitatif adalah menggunakan angka. Bagaimana yang sebaiknya? Ya sebaiknya yang kedua-duanya. Tetapi kebanyakan sekarang yang menggunakan rasional, yaitu yang bisa diuji statistik. Kalau memang itu permintaan dunia pendidikan, maka jika Anda nanti membuat sebuah penelitian atau hasil karya ilmiah, sebaiknya yang bisa diuji secara rasional. Nah, tadi setelah menggunakan metode dan mempelajari juga tujuan sasarannya apa. Ya. Next, pengetahuan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada IPA, ilmu pengetahuan alam, IPS yaitu ilmu sosial, dan yang berikutnya adalah teknologi atau terapan. Anda sudah tahu juga IPA khususnya ke apa? Biologi, fisika, kimia, medik dan lain sebagainya. IPS kepada apa? Sejarah, sosiologi, antropologi, geografi dan sebagainya. Dan teknologi yaitu adalah suatu ilmu yang harus dikembangkan kembali karena harus dicoba dan dicoba lagi. Contohnya saja, alhamdulillah saya kasih aplaus buat SMA Negeri 3 Balikpapan yang dulunya kita saat pandemi pertama kita hanya menggunakan classroom tanpa tatap muka, yaitu saat di bulan puasa. Kemudian di semester genapnya, ganjilnya kita sudah menggunakan classroom, dan sekarang kita menggunakan live classroom yang lebih canggih lagi. Nantinya ada Google Jamboard dan lain sebagainya ya. Kemudian Anda bisa lihat pendapat para tokoh-tokoh tentang ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Harvey Brooks. Katanya adalah usaha memproduksi barang-barang dengan jalan reproduksi. Oke, maksud saya adalah pengertian tentang teknologi. Usaha memproduksi barang-barang dengan jalan reproduksi. Artinya apa? Yaitu siap membuat sesuatu dengan reproduksi, membuat yang lebih besar dan besar lagi hingga mendatangkan hasil yang lebih maksimal. Contoh saja misalnya ya, dahulu kala di masa saya masih SD, jika ingin memiliki kaos yang bagus, cukup disablon dengan yang sangat sederhana, yaitu suatu karton ditulisin tulisan SD atau apa gitu, baru dikasih dengan cat. Namun sekarang Anda tinggal pesan ke butik ataupun tempat pesan kaos, sudah macam-macam modelnya ya, dan siap diorder secara besar-besaran. Itu contoh daripada teknologi yang katanya memproduksi barang dengan jalan reproduksi. Scone mengatakan bahwa cara untuk mengembangkan keterampilan manusia, ya, manusia ada banyak macamnya. Ada yang terampil,
ada yang kognitif ilmunya dan ada yang pandai dalam bersikap. Nah, kalau seseorang itu memiliki kehebatan dalam keterampilan atau tadi istilahnya mengembangkan sikapnya, maka silahkan try again hingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih menguntungkan buat dirinya dan lingkungan. Kemudian ciri-ciri teknologi, pertama rasional. Rasional artinya tadi adalah bisa diterima di semua tempat. Misalnya sebuah penelitian tidak hanya diterima di Balikpapan saja, di Samarinda juga mengakui keabsahannya juga di luar Kalimantan Timur. Next, tidak alami. Teknologi itu cirinya tidak alami. Karena apa? Karena diproses. Dia berubah dari benda satu ke benda dua ke benda tiga hingga menjadi barang yang bagus yang siap diorder. Kemudian yang ciri ketiga adalah otomatis. Ya, contoh saja Anda bisa lihat untuk memesan sesuatu tidak perlu lelah-lelah, dengan cepat Anda bisa mendapatkan beritanya. Misalkan saja Anda buka Google, YouTube, bisa print langsung berita dari yang Anda inginkan, itu otomatis. Demikian hasil materi Ibu, dan saya ingatkan kembali kepada anak-anakku kelas 12 yang sudah Ibu himbau di Google, di classroom khususnya grup kelas, mohon diperhatikan. Anda kelas ujian, bulan 3 Anda sudah ujian, waktu Anda sangat sempit sekali. Perbaikinlah kepribadian Anda dan perilaku Anda serta pengetahuan Anda agar mendapatkan hasil yang maksimal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.